Kita hidup di dunia yang terlalu nyaman, di mana orang-orang bilang, "Ah, nggak penting, nggak masalah." Tapi kenyataannya, itu sangat penting, dan aku akan bilang siapa yang peduli, jiwamu, dan Tuhan. Saat aku menatap cermin, aku ingin tahu kalau aku adalah versi terbaik dari diriku sendiri. Aku ingin melakukan hal-hal yang bikin Tuhan bangga padaku. Tidak ada yang lebih bikin Tuhan kesal selain malas. Kalau Tuhan menciptakan seorang pria tapi pria itu cuma duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa, Tuhan pasti akan cemberut. Makanya banyak orang merasa mereka tidak pernah beruntung. Aku akan kasih tahu alasannya, karena kamu gak cukup kerja keras. Malas itu gak bisa diterima. Mulai bergerak, tunjukkan kalau kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu, dan kamu bakal lihat bagaimana hidup dan keberuntunganmu berubah. Semua kecemasan, depresi, dan rasa gak puas muncul dari membenci diri sendiri, dari benci sama kelemahan dan kemalasan. Aku gak pernah ngerasa depresi. Gimana mungkin ngerasa depresi kalau aku bisa bangun setiap hari dan kasih semua yang aku punya? Kalau aku latihan dengan serius, kuasai skillku, dan taklukkan setiap tantangan, gak ada ruang buat kekalahan dari dalam diri. Orang yang kalah sedikit kerja, banyak santai. Orang yang menang kerja sekuat tenaga dan selalu cari cara untuk lebih baik. Bedanya jelas banget, dan gak ada yang bisa diselamatkan kalau dia gak mau bangkit. Bahkan dengan semua alat dan kesempatan, banyak yang bakal berhenti sebelum jauh, karena mereka gak siap berjuang. Gak peduli seberapa banyak kemudahan yang mereka kasih, banyak orang bakal menyerah. Lalu gimana? Aku udah kasih semuanya. Mobil mewah, bensin, kopi, peta, bahkan teman buat nemenin. Semua siap buat maju. Tapi tetap aja, banyak yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka kurang tekad buat sampai ke akhir. Kalau kamu gak menang, ya kalah. Dan kekalahan punya nama, pecundang. Ini bukan kata biasa, ini deskripsi buat mereka yang mundur, yang gak berani menghadapi tantangan. Aku sama kakakku selalu pakai istilah ini biar sadar sama apa yang gak mau kita jadi. Kenyataannya, kamu gak selalu bakal ngerasa pengen bergerak. Motivasi gak bakal selalu ada. Dan itu gak masalah. Tugasmu tetap bergerak. Karena menyerah bikinmu pecundang, dan gak ada alasan yang bisa ubah itu. Sihir sesungguhnya adalah melakukan pekerjaan meski perasaanmu gak mendukung. Kamu gak butuh motivasi dari luar, yang kamu butuh adalah disiplin supaya gak pernah jadi pecundang. Banyak orang hidup sesuai dengan apa yang mereka pantas dapatkan karena mereka gak siap menderita atau berusaha keras. Kalau aku nurut sama kemalasan dan ketidakmampuan kayak mereka, aku juga bakal sama kayak mereka. Mereka nggak sungguh-sungguh mencoba. Tapi kamu bisa pilih untuk nggak jadi salah satunya. Andai saja aku punya seseorang yang ahli, seorang miliarder yang bisa jelasin bagaimana dunia benar-benar bekerja. Aku bakal lakukan apa saja untuk kesempatan itu. Tapi aku nggak dapat. Aku harus menemukan semuanya sendiri, ambil risiko besar, dan menghadapi hampir mustahil supaya bisa maju. Sekarang, jadi kayak itu lebih mudah dibanding sebelumnya. Tapi cuma buat mereka yang berani bertindak dan ambil risiko nyata. Banyak orang pikir kesuksesanku cuma soal keberuntungan, mobil mewah, atau hidup mewah. Itu bukan keberuntungan. Gak pernah. Aku adalah hasil dari kerja keras terus-menerus, usaha setiap hari, dan keputusan-keputusan sulit. Aku habiskan jam-jam di depan komputer, latihan, kerja, dan mengembangkan diri. Ya, aku kenal wanita, punya mobil mewah, bisa makan di restoran mewah. Tapi itu gak nentuin aku. Sebagian besar waktuku, satu-satunya yang aku lakukan adalah bekerja. Karena bekerja, menang, dan mengalahkan diri sendiri adalah yang bikin hidup terasa seru dan bermakna. Tujuan utama hidup adalah kompetisi, buktiin nilai dirimu, dan atasi tantangan. Kamu harus buktiin dirimu di depan pria lain, di depan generasi keluargamu, di depan Tuhan. Karena Tuhan benci kemalasan. Kalau dia kasih kamu bakat, kemampuan, dan tubuh yang kuat, tapi kamu gak gunain sepenuhnya, jangan harap keberuntungan datang. Ini bukan soal keberuntungan, tapi usaha, disiplin, dan tekad yang gak kenal lelah. Tuhan suka ketika seseorang menunjukkan kehebatan yang dia ciptakan. Dia suka lihat bagaimana kamu ambil bagian dari dirimu sendiri dan bangun sesuatu yang luar biasa. Inilah kekuatan sejati pria, kamu bisa membentuk dirimu, menentukan siapa yang ingin kamu jadi. Apakah komedian, musisi, juara UFC, atau tujuan apapun yang kamu pilih. Entah kenapa, orang yang bergerak dengan tegas tampak beruntung.
Pikirkan pria yang sekarang hidup persis seperti impianmu. Bangun di rumah yang kamu mau, nyetir mobil yang kamu impikan, habisin uang tanpa khawatir. Apa bedanya kamu sama dia? Dia bergerak. Dia nggak nunggu izin, nggak ragu. Dia bergerak seolah semesta sudah memutuskan dia bakal sukses, dan sekarang dia punya semuanya. Sementara kamu masih duduk ragu-ragu, buang waktu. Sampai kapan kamu mau nunggu sebelum ambil yang seharusnya jadi hakmu? Banyak pria nggak sadar sama kekuatan sebenarnya. Mereka jalan seolah butuh izin buat jadi hebat, seolah semesta nggak peduli apa yang mereka lakukan. Tapi kenyataannya, di saat kamu putusin buat bergerak dengan keyakinan penuh, hidupmu bakal berubah dengan cara yang nggak pernah kamu bayangkan. Bukan karena keberuntungan atau mukjizat, tapi karena keputusanmu kuat dan teguh sampai semesta harus selaras dengannya. Ingat ini, semua kesempatan dan kesuksesan dimulai di pikiran seorang pria yang nggak pernah ragu pada dirinya sendiri. Kamu bisa punya bakat, pintar, dan sumber daya, tapi tanpa keyakinan, kamu bakal kalah sama yang punya keyakinan. Keyakinan bukan cuma perasaan sesaat, tapi senjata yang membedakan orang yang menciptakan realitas dari yang membiarkan realitas menciptakan mereka. Masalah kebanyakan orang adalah mereka ragu-ragu. Mereka nunggu sinyal, tes yang jamin sukses sebelum ambil langkah pertama. Kekuatan gak bekerja begitu. Pertempuran gak dimenangkan dengan menunggu kepastian. Jangan nunggu kepastian, buat sendiri. Di saat kamu ragu, ketakutan masuk, kamu mulai meragukan diri sendiri, berpikir berlebihan, dan meyakinkan diri kalau kegagalan adalah satu-satunya hasil. Dan tahu nggak? Keraguan itu muncul di kenyataan. Setiap detik ragu ngoding otakmu untuk kalah. Kamu menyiapkan dirimu jadi pecundang. Tapi para pemenang, pria yang membangun kerajaan, mengubah mimpi jadi kenyataan. Mereka bergerak dengan keyakinan penuh. Mereka nggak pernah tanya, bagaimana kalau gagal? Mereka bicara seolah kesepakatan sudah ditutup. Bertindak seolah dunia condong ke mereka. Karena mereka menolak melihat kemungkinan lain, dunia menunduk pada kehendak mereka. Kebanyakan orang pikir mereka butuh motivasi buat bergerak. Bohong. Aksi yang menciptakan motivasi, bukan sebaliknya. Saat kamu bergerak, energimu berubah. Ketika kamu benar-benar fokus pada tujuanmu, otakmu mulai mencari cara untuk mencapainya. Semesta mulai menyelaraskan orang-orang, peluang, dan momen yang tepat untukmu, karena kamu berhenti ragu dan mulai mengeksekusi. Kamu gak butuh izin. Gak butuh waktu. Gak butuh jaminan. Yang kamu butuhkan adalah bergerak. Kekuatan terkuat yang ada adalah momentum, dan satu-satunya cara menciptakannya adalah bertindak sebelum kamu merasa siap. Orang lemah menunggu bintang-bintang sejajar. Orang kuat bergerak seolah bintang-bintang itu ditempatkan khusus untuk mereka. Disinilah ujian sesungguhnya. Bisakah kamu tetap percaya meski semua terlihat menentangmu? Bisakah kamu terus maju ketika semesta seolah melempar semua rintangan di jalanmu? Karena disinilah kebanyakan orang jatuh. Saat keadaan sulit, mereka mengira sukses bukan untuk mereka, dan semesta melawan mereka. Itu adalah ilusi terakhir. Semesta tidak menghentikanmu, ia menguji. Ia memastikan apakah kamu benar-benar pantas dengan hidup yang kamu bilang kamu mau. Semua orang ingin sukses, sampai rasa sakit muncul. Ketika perlawanan muncul, itu bukan tanda menyerah, bukan pesan untuk berhenti. Itu adalah ujian bahwa kamu benar-benar berada di jalur yang tepat. Perlawanan muncul hanya saat kamu menantang batas selama hidupmu. Itu adalah penghalang terakhir antara kamu dan kemajuanmu. Orang lemah berbalik. Orang kuat menekan dengan seluruh kekuatan mereka. Jadi pertanyaannya sederhana. Apakah kamu benar-benar percaya pada dirimu sendiri? Apakah kamu yakin sukses memang untukmu? Atau kamu cuma bermain-main menunggu dunia memberikannya padamu? Ini adalah perbedaan antara yang berhasil dan yang gagal. Beberapa orang tahu. Beberapa menunggu. Satu bergerak dengan keyakinan. Yang lain menunggu ujian. Dan keraguan itu, momen ragu itu, itulah alasan kebanyakan orang hidup dan mati dalam keadaan biasa-biasa saja. Kamu tidak bisa ragu untuk mencapai kebesaran. Kamu tidak bisa meragukan untuk meraih sukses. Kamu harus bertaruh pada dirimu 100%, tanpa ragu. Atau kamu hanya akan jadi nama lain, seseorang yang punya potensi tapi tidak melakukan apa-apa. Semesta menghargai yang berani, mereka yang bergerak seolah sukses mereka sudah tertulis. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, hidupmu akan berlalu menjadi penonton,
melihat orang lain menjalani impian yang takut kamu kejar. Ada waktu di mana aku tidak punya apa-apa. Tidak uang, tidak teman, tidak ada kepastian kalau aku bakal mencapai tujuan suatu hari nanti. Tapi di dalam diriku ada tekad yang tak terkalahkan, api yang tak pernah padam. Aku harus memilih, percaya pada kekuatan batin ini, dorongan yang bilang aku dilahirkan untuk hal-hal besar, atau membiarkan ketakutan melumpuhkanku, seperti kebanyakan orang. Dunia mengajarkanmu untuk jadi realistis, main aman, puas dengan sedikit. Tapi mindset itu yang bikin mayoritas orang terjebak di rata-rata, hidup tanpa tujuan, menunggu kesempatan tanpa bergerak. Saat kamu belajar bergerak dengan iman penuh dan keyakinan total, segalanya berubah. Bukan sulap atau keberuntungan. Ini adalah perubahan cara kamu melihat dirimu, dan bagaimana dunia merespons tekadmu. Kesuksesan tidak datang sendiri. Dunia memberi hanya jika kamu meminta dengan keberanian dan usaha. Kalau kamu gak menuntut kebesaran dirimu, kamu tidak akan pernah mencapainya. Semesta tidak melawanmu, tapi juga tidak akan memberimu apa-apa tanpa kamu tunjukkan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Ia menunggu bukti bahwa kamu layak dengan apa yang kamu inginkan. Aku melihat pria-pria berbakat dan punya sumber daya membuang hidup mereka karena keraguan. Mereka membeku sebelum bergerak. Mereka pikir butuh jaminan sebelum melangkah. Begitulah cara kamu tidak akan pernah meraih prestasi. Jangan menunggu jalan terlihat jelas. Langkah pertamamu akan membentuk jalan di bawah kakimu. Pria-pria yang meraih kebesaran memulai dari nol. Bedanya, mereka bergerak tanpa menunggu izin atau kepastian. Mereka melangkah pertama dan percaya dunia akan menyesuaikan diri dengan tekad mereka. Aku ingat hari-hariku di apartemen kecil, tidak punya apa-apa, diremehkan semua orang. Tidak ada yang percaya padaku. Tapi aku tidak butuh persetujuan mereka. Satu-satunya orang yang perlu percaya pada masa depanmu adalah dirimu sendiri. Aku percaya. Aku bertindak seolah aku sudah sukses, bahkan sebelum punya uang atas namaku. Aku berbicara dengan percaya diri, berjalan dengan kuat, dan melatih pikiranku untuk merasa tak terkalahkan, meski realitasku belum mencerminkan itu. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, dunia mulai selaras dengan tekadku. Orang-orang yang tepat muncul, pintu yang benar terbuka. Ini bukan keberuntungan, tapi hasil dari iman dan tekadku yang konsisten. Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka mulai dengan kuat, merasa termotivasi, tapi begitu menghadapi perlawanan, mereka runtuh. Kenyataannya, semesta selalu menguji mereka yang mengejar kebesaran. Ia mendorongmu ke batas maksimal, menantangmu, memaksa membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tekanan bisa menciptakan berlian, tapi juga menghancurkan yang lemah. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Mereka yang sukses tidak mundur menghadapi kesulitan. Mereka tidak mulai meragukan diri sendiri hanya karena segalanya tidak terjadi secepat yang mereka mau. Mereka percaya. Percaya pada diri sendiri. Percaya pada kemampuan mereka menghadapi segalanya. Dan percaya bahwa selama mereka terus maju, dunia akan menyesuaikan diri dengan tekad mereka. Aku bilang ini karena aku mengalaminya. Aku tahu rasanya berada di tempat di mana semuanya tampak tidak berjalan. Setiap langkah maju terasa seperti pertempuran. Tapi aku juga tahu bahwa jika kamu terus maju dan menolak menyerah, akan tiba saatnya segalanya berubah. Saatnya datang ketika kamu sadar bahwa dunia tidak pernah melawanmu, tapi hanya menunggu bukti bahwa kamu pantas meraih impianmu. Saat waktunya datang, kamu akan menengok ke belakang dan tertawa melihat betapa dekatnya kamu dengan menyerah. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu akan percaya pada dirimu sendiri, atau jadi orang biasa? Semesta mengamati, dan hanya bergerak untuk mereka yang bergerak lebih dulu. Mayoritas orang tidak sadar bahwa mereka sudah diprogram untuk gagal sebelum mulai, dibiasakan percaya bahwa kesuksesan hanya untuk orang-orang beruntung, dan hidup terjadi pada mereka bukannya mereka yang mengendalikannya. Keyakinan itu yang bikin mereka tetap terjebak, lemah, hidup dalam kehidupan yang mereka benci. Dunia tidak menghentikanmu. Otakmu yang melakukannya, sejak saat kamu menyadarinya. Kamu bisa memperbaikinya, atau tetap jadi bidak dalam permainan orang lain. Ketakutan menghentikan kebanyakan pria, takut gagal, takut terlihat lemah, takut keluar dari jalur yang sudah ditentukan masyarakat. Itu sebabnya banyak yang tidak pernah lepas dari rata-rata. Mereka menunggu jaminan sebelum bergerak, tapi kesuksesan tidak memberi jaminan, yang ada adalah keputusan. Jangan tunggu kepastian, buat sendiri melalui komitmen penuh. Mau menang?
maka putuskan kamu akan mencapainya apapun yang terjadi. Putuskan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan tekadmu. Putuskan bahwa visimu tidak bisa ditawar. Kamu hanya punya satu hidup. Apakah kamu akan membuangnya untuk meragukan dirimu sendiri? Khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain? Apakah kamu pikir kamu dilahirkan hanya untuk hidup dengan realitas rata-rata? Setengah hidup? Fakta bahwa kamu hidup sudah berarti sesuatu. Kamu tidak dilahirkan untuk jadi orang biasa, wajah yang hilang di antara kerumunan. Tapi itu tepatnya yang akan terjadi jika kamu tidak berjuang untuk lebih. Jika kamu tidak mengendalikan takdirmu, orang lain akan melakukannya. Percayalah, tidak ada yang akan peduli apa yang terbaik untukmu ketika saatnya tiba. Kamu harus membuka mata dan melihat kenyataannya. Kebanyakan orang hidup di autopilot, tanpa meragukan sistem yang membuat mereka lemah. Sekolah, media, dan masyarakat membiasakanmu menerima posisimu, bukan melampauinya. Mereka mengajarkanmu mengikuti aturan, menundukkan kepala, menjadi realistis dengan impianmu. Tapi, tahukah kamu apa itu kenyataan sebenarnya? Itu adalah kematian ambisi. Itu adalah alasan yang dipakai orang yang takut menembus batasnya. Orang realistis tidak pernah mengubah dunia. Orang visioner melakukannya. Saat kamu berhenti percaya bahwa kamu harus hidup seperti orang lain, saat itulah hidupmu benar-benar dimulai. Tapi dengarkan baik-baik, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Tidak ada yang mengetuk pintumu untuk memberimu kekuatan, kekayaan, atau kebebasan. Kamu harus mengambilnya sendiri, atau kehilangan kesempatan. Kamu harus memutuskan bahwa kamu pantas lebih, atau menerima hidup yang kamu tahu tidak cukup. Tuhan menghargai yang berani, menghormati mereka yang bergerak tanpa ragu, yang menghadapi ketidakpastian dengan keyakinan penuh. Saat kamu meninggalkan keraguan, saat kamu bertindak seperti pria yang tidak bisa kalah, segalanya mulai bergerak menguntungkanmu. Tapi biar aku jelas, akan ada rasa sakit, akan ada perjuangan. Kamu akan diuji dengan cara yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan, dan disitulah kebanyakan orang jatuh. Mereka pikir tantangan adalah tanda untuk berhenti, padahal itu ujian bahwa kamu di jalur yang benar. Semesta tidak memberi kesuksesan pada mereka yang belum ditempa. Ia membuat pahlawan dari api. Setiap kemunduran, setiap kegagalan, setiap momen keraguan ada untuk menguji tekadmu. Kamu harus terus maju, meski tampaknya mustahil. Inilah perbedaan antara mereka yang meraih kebesaran dan yang tetap tertinggal. Para pemenang tidak berhenti, tidak mundur, dan tidak membiarkan ketakutan menguasai mereka. Mereka mengubahnya menjadi bahan bakar. Ketakutan adalah tanda bahwa kamu memecahkan batasan yang menahanmu sepanjang hidup. Mayoritas orang melarikan diri darinya. Mereka menghindari ketidaknyamanan, menghindari risiko, menghindari situasi yang membuat mereka merasakan sesuatu yang nyata. Itulah sebabnya mereka tetap lemah. Itulah sebabnya mereka tidak mengembangkan mentalitas, ketahanan, atau kekuatan tak terbendung yang kamu butuhkan untuk menghancurkan realitas sesuai kehendakmu. Jangan hapus ketakutan, kuasai itu, ambil dan ubah menjadi kekuatan. Dan ketika kamu bisa, ketika kamu menjadi versi dirimu itu, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Ini adalah kesempatanmu sekarang. Kamu harus berkomitmen menjadi pria yang kamu dilahirkan untuk menjadi, atau tetap terjebak dalam lingkaran keraguan, kebimbangan, dan penyesalan. Dan biar aku beritahu, penyesalan adalah penjara paling menyakitkan. Tidak ada rasa yang lebih buruk daripada menengok ke belakang dan menyadari bahwa kamu bisa meraih segalanya, tapi ketakutanmu menahanmu. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu akan terus menunggu, atau menuntut apa yang menjadi hakmu? Karena semesta tidak menunggu. Setiap detik yang kamu buang meragukan diri sendiri adalah detik yang bisa kamu gunakan untuk membangun hidup yang kamu inginkan. Ini tentang siapa yang bergerak lebih dulu, siapa yang menolak menunggu, siapa yang tidak berhenti meski segalanya melawan mereka. Inilah yang membedakan pemenang dari pecundang, yang kuat dari yang lemah, pria yang mengambil hidup dari lehernya dari mereka yang menunggu izin. Apakah kamu pikir semesta memberi hadiah pada keraguan? Apakah kamu pikir itu memberi kebesaran pada mereka yang hanya bermimpi tapi tidak pernah bergerak? Semesta tidak peduli dengan bakatmu, tidak peduli berapa banyak ide yang kamu punya, atau seberapa besar keinginanmu untuk sukses. Yang diperhatikannya hanya satu hal, siapa yang disiplin bergerak saat tidak ada yang mengawasi. Saat tidak ada motivasi, saat semuanya terasa mustahil, kamu bergerak sebagai pria yang ditakdirkan untuk sukses, atau terhanyut ke kehampaan. Tidak ada jalan tengah. Kamu harus latihan tanpa ampun. Bergerak tanpa takut.
Bangun setiap hari dan serang hidup seolah hidupmu bergantung padanya, karena memang benar begitu. Kebanyakan orang hidup seolah mereka punya waktu tak terbatas. Mereka menunda impian mereka, berkata pada diri sendiri, suatu hari nanti aku siap. Suatu hari mereka akan memulai bisnisnya, suatu hari mereka akan merawat diri, suatu hari mereka akan melakukan apa yang mereka dilahirkan untuk lakukan. Lalu datang saat mereka sadar sudah terlambat. Penyesalan adalah mimpi buruk terbesar, dan begitu menetap, tidak ada jalan keluar. Ingat ini, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu, tidak ada yang akan memberimu peta kesuksesan, tidak ada yang akan memberimu izin menjadi hebat. Jika kamu menunggu seseorang bilang, sekarang saatnya, sekaranglah saatnya. Tepat sekarang. Kamu harus bergerak atau kalah. Bangkit dan berjuang untuk tempatmu di dunia, atau orang lain akan mengambilnya. Dan percayalah, selalu ada orang lain yang lapar, siap menderita, yang paham bahwa semesta memberi imbalan pada kerja, bukan alasan. Para pemenang tidak menunggu tanda. Mereka bergerak, menciptakan jalan mereka sendiri, dan membuat realitas menunduk pada tekad mereka. Tapi mari jujur, jalan ini tidak mudah. Dan memang seharusnya begitu. Kalau mudah, semua orang pasti sudah sampai. Kamu akan dihadirkan ujian, jatuh, menghadapi rasa sakit, frustrasi, dan keraguan. Tapi hanya mereka yang gigih yang menciptakan takdir luar biasa. Tapi momen-momen inilah, kesempatanmu yang sesungguhnya. Disinilah yang lemah runtuh dan yang kuat bertahan. Rasa sakit adalah cara semesta bertanya, seberapa besar kamu menginginkannya? Kebanyakan orang tidak menginginkannya cukup. Semesta tidak melawanmu, ia menguji apakah kamu pantas. Setiap rintangan, setiap jatuh, setiap malam tanpa tidur, semuanya adalah bagian dari proses. Setiap pria hebat yang meninggalkan jejak, melewati jalan yang sama. Mereka merasakan takut, lelah, tertekan, tapi mereka memahami sesuatu yang tidak akan dipahami kebanyakan orang. Perjuangan adalah harga dari kebesaran. Jalan tengah tidak berhasil. Keraguan tidak bekerja. Kamu harus memutuskan sekarang, bertaruh segala-galanya, atau menerima bahwa hidupmu akan berlalu sebagai nama tanpa wajah, menonton orang lain membuat sejarah. Ada dua jenis pria di dunia ini, mereka yang menonton sejarah dibuat, dan mereka yang membuatnya. Kamu ingin jadi yang mana? Di dalam dirimu ada kekuatan yang tidak akan pernah digunakan kebanyakan pria. Kekuatan yang bisa mengubah realitas dan mengubah hidup yang diberikan padamu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Tapi kekuatan ini hanya muncul ketika kamu bertindak sebagai pria yang dilahirkan untuk menjadi itu, ketika kamu bergerak dengan keyakinan, dan percaya bahwa semesta tidak mencoba menghancurkanmu, tapi membentukmu menjadi yang terbesar. Saatnya bangun, ambil kendali, dan putuskan bahwa hidupmu tidak akan kecil lagi. Perbedaan antara yang sukses dan yang lain bukan bakat atau keberuntungan, tapi keputusan untuk bergerak apapun kondisinya. Sekarang kamu punya pilihan, bergerak atau tetap di tempatmu, membangun atau tetap terjebak dalam siklus yang menahanmu bertahun-tahun. Setiap hari, semesta memberimu kesempatan untuk bebas dan menjadi pria yang ditakdirkan untuk kamu jadi. Tapi kebanyakan pria mengabaikan momen-momen penting ini. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa mereka butuh lebih banyak waktu, persiapan, atau jaminan sebelum bergerak. Jadi mereka tetap duduk, menunggu, dan kalah. Kalau kamu menunggu kepastian sebelum bergerak, kamu sudah kalah. Hidup tidak memberi penghargaan pada yang pengecut. Setiap pria yang meraih kebesaran pernah berada di tempatmu suatu hari nanti. Mereka merasakan keraguan, ketakutan, perlawanan yang sama. Bedanya, mereka bergerak juga. Mereka memahami sesuatu yang tidak akan dimengerti banyak orang. Semesta mendukung yang tidak menyerah. Semesta tidak melawanmu, tidak mencoba menghentikanmu. Setiap tantangan, setiap jatuh, setiap kemunduran, adalah ujian apakah kamu benar-benar pantas dengan apa yang kamu inginkan. Para pemenang tidak mengeluh tentang sulitnya jalan. Mereka menjadi lebih kuat, dan inilah kuncinya. Kekuatan bukan hanya fisik, tapi mental dan emosional. Kemampuan menerima pukulan demi pukulan, kegagalan demi kegagalan, dan terus maju tanpa ragu. Kemampuan melihat di balik rasa sakit dan memahami bahwa setiap detik perjuangan membentukmu menjadi sesuatu yang tak bisa dihentikan. Kebanyakan orang tidak pernah sampai ke sana. Mereka membiarkan rasa sakit menghancurkan mereka daripada membentuk mereka. Mereka menyerah ketika keadaan sulit karena tidak memahami satu hal penting. Perjuangan adalah pintu menuju kekuatan. Dan dengar ini baik-baik, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Tidak ada guru, teman, kerabat, pemerintah,
atau keberuntungan. Jika kamu tidak mengambil kendali atas hidupmu, orang lain akan melakukannya untukmu. Dan pria-pria itu lebih kuat, bergerak lebih cepat, bertindak tanpa ragu. Orang lemah selalu berada di bawah kendali yang kuat. Begitulah cara kerja dunia, dan tidak ada keluhan yang akan mengubahnya. Satu-satunya cara untuk memastikan kamu tidak pernah kalah adalah menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jadi, kamu harus memutuskan sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, atau saat kamu merasa siap. Semesta menghargai mereka yang bergerak, yang percaya pada dirinya sendiri, yang tahu bahwa setiap langkah yang diambil dengan keyakinan penuh akan menemukan peluangnya. Inilah permainannya, bergerak dengan keyakinan penuh, atau dikendalikan orang lain. Tuhan selalu akan mengujimu, tapi jika kamu bergerak dengan kepastian, Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Lihat sekelilingmu pada pria-pria yang meraih kesuksesan, yang hidup seperti yang kamu impikan. Mereka tidak sampai di sana karena kebetulan. Mereka tidak menunggu momen sempurna, atau kondisi ideal. Mereka menciptakan peluangnya sendiri. Mereka membuat semesta menunduk pada tekad mereka. Kenyataannya, kamu punya kekuatan yang sama. Perbedaan antara kamu dan mereka hanya aksi. Apakah kamu siap bergerak, melewati perlawanan, menuntut kesuksesan dari dunia daripada menunggu itu terjadi? Apakah kamu pemburu atau mangsa? Keputusan itu dibuktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap menunggu, berdoa untuk mukjizat yang tidak akan datang, atau mengambil apa yang menjadi hakmu? Ambil langkah maju, terus bergerak, dan mulailah menerima bahwa Tuhan ingin kamu sukses, tapi hanya jika kamu bertindak sebagai pria yang percaya dirinya mampu. Ini adalah momentummu, ujianmu, kesempatanmu untuk melepaskan versi dirimu yang lemah dan ragu-ragu. Percayalah, setiap langkah yang kamu ambil dengan keyakinan penuh akan membawamu tepat ke tempat yang seharusnya kamu tempati.